Siapa ini? Kedua lelaki tua itu baru saja melewati barisan dan masih dalam keadaan panik. Tiba-tiba, mereka mendengar beberapa gerakan dan segera melihat ke tempat Wu Chen berada. Namun, Wu Chen saat ini telah memasuki barisan dan mereka tidak melihat apapun. Karena mereka tidak melihat apapun, mereka tidak peduli. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Seorang lelaki tua berambut putih mengelus janggutnya dan berkata, "Saudara Li, sepertinya hanya kita berdua yang melewati formasi dan memasuki bagian dalam aula ini." Penatua berjubah abu-abu lainnya mengangguk dan berkata, "Aturan lama, siapapun yang menemukan harta karun itu terlebih dahulu akan mendapatkannya." Baiklah, keduanya langsung berpisah untuk mencari harta karun. Kalian perlahan-lahan bisa mencari harta karun itu. Dewa ini tidak akan menemanimu. Harta karun di dalamnya telah lama dijarah olehnya. Pada saat kedua orang tua ini bereaksi, mereka akan menyadari bahwa mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk melewati barisan, dan akhirnya tiba di tempat ini. Jika semua harta karun itu dicuri, mereka pasti akan marah sampai meludahkan darah. Wu Chen tertawa, dan tanpa henti, dia mulai melewati barisan dan keluar dari barisan. Seperti yang diharapkan, mereka berdua segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mencari di setiap sudut dan celah, tetapi tidak menemukan harta karun apapun. Semua harta karun itu sepertinya telah hilang tanpa jejak. Sial, pasti ada seseorang yang tiba di sini sebelum kita dan merampas harta karun itu. Ya, pasti itu, karena aku menemukan beberapa jejak kaki di tanah tadi. Jelas ada yang sampai di sana lebih dulu. Penatua berjubah abu-abu dan lelaki tua berambut putih itu sangat marah. Mereka tidak menyangka setelah melalui banyak kesulitan, mereka akhirnya sampai di sini. Mereka mengira bisa mendapatkan harta itu terlebih dahulu, tetapi tiba-tiba harta itu diambil oleh orang lain. Orang itu pasti kabur dari sana. Ayo cepat kejar dia. Penatua berjubah abu-abu memikirkan tentang suara yang dia dengar ketika mereka pertama kali masuk. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya, tapi sekarang setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar orang yang masuk pertama kali adalah dia. Baiklah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lelaki tua berambut putih itu langsung mengejarnya. Sekali lagi, dia menghilang ke dalam barisan dan mengejar Wu Chen. Penatua berjubah abu-abu sangat marah, melihat peti mati kristal di depannya, dia menjadi semakin marah. Dia berteriak keras, mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan yang kuat mengikuti telapak tangannya dan meledak, bergegas menuju peti mati kristal. Bam! Suara keras terdengar. Bagaimana peti mati kristal bisa menahan kekuatan ini? Itu langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Bahkan kerangka di dalamnya juga hancur berkeping-keping. Orang tua ini sangat marah. Penatua berjubah abu-abu sangat marah, bahkan jika dia menghancurkan peti mati kristal, itu tidak akan mampu memadamkan kemarahan di dalam hatinya. Dia bersumpah bahwa dia akan menemukan orang yang memukulnya sampai habis, mengulitinya dan mencabik-cabiknya. Berbalik, tepat ketika Penatua berjubah abu-abu hendak mengejar Wu Chen, tiba-tiba, seluruh ruangan mulai bergetar hebat, mulai bergetar terus-menerus, dan langit mulai retak dan bumi mulai retak. Apa yang sedang terjadi? Penatua berjubah abu-abu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Mungkin serangan telapak tangannya barusan memiliki efek yang menakutkan. Pada saat ini, semua orang bereaksi. Tubuh mereka gemetar tanpa henti. Kekuatan menakutkan dipancarkan dari tanah. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Di luar, terjadi keributan besar. Semua orang gemetar, terhuyung-huyung, dan bergoyang dari sisi ke sisi. Mereka hampir tidak dapat berdiri dengan baik. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Cepat, lihat aula utama. Pandangan semua orang beralih ke aula besar. Pada saat ini, aula besar bergetar hebat saat sinar cahaya keluar. Sebuah kekuatan besar menyebar dari aula besar, menyebabkan semua orang sangat terkejut, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Getarannya sepertinya datang dari aula utama. Apa yang terjadi? Mungkinkah aula utama akan segera dibuka? Ya, itu pasti. Dengan mengingat harapan indah ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke aula besar, tanpa mengedipkan mata. Di dalam barisan, Wu Chen sedang melewatinya. Tiba-tiba, seluruh susunan mulai bergetar hebat,
dan kekuatan mengerikan berkumpul dengan cepat, menyebabkan dia tidak dapat berdiri dengan mantap. Ada apa dengan formasi ini? Tadi baik-baik saja. Wu Chen bingung, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kedua orang tua itu akan segera mengetahui bahwa harta karun itu telah hilang, dan mereka pasti akan mengejarnya. Merusak, Wu Chen berteriak sambil mempercepat langkahnya dan melewati barisan. Namun getaran tersebut bukanlah tanda terbukanya aula tersebut, melainkan tanda keruntuhan. Pada saat ini, ruangan batu itu dengan cepat runtuh, dan batu-batu besar berjatuhan dari atas. Ketika ruang di dalam ruang batu runtuh, formasi mulai bergetar hebat sebelum mulai runtuh juga. Gelombang demi gelombang energi yang sangat besar menyebar seperti separuh lautan, menelan seluruh formasi. Ini buruk, formasinya akan segera dihancurkan. Wajah orang-orang yang terjebak dalam barisan berubah drastis. Mereka tidak lagi peduli dengan harta karun itu karena mereka harus melarikan diri. Jika mereka sedikit lebih lambat, mereka mungkin tidak akan mampu mempertahankan hidup mereka. Sial, ini bukan pembukaan aula utama. Ini runtuhnya aula utama. Di luar, semua orang akhirnya bereaksi. Ini bukanlah tanda aula utama dibuka, tapi tanda aula itu runtuh. Semua orang mundur ke kejauhan dan memandang dengan ngeri. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Mereka tidak memasuki aula besar dan tidak menemukan harta karun apapun. Aula besar itu runtuh begitu saja, dan semua harta karunnya terendam. Beberapa sosok melarikan diri dari aula dan jatuh ke tanah. Saat semua orang melihat sekeliling, mereka melihat bahwa inilah orang-orang yang memasuki aula untuk mencari harta karun. Mereka tidak tahu apakah mereka mampu melewati formasi susunan untuk memasuki ruang dalam aula untuk mendapatkan harta karun. Lin Tua, kalian keluar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah melihat harta karun itu? Orang-orang itu bangun dengan kepala dan wajah tertutup debu. Mereka berkata dengan marah, harta apa? Di mana harta karun itu? Semua orang kecewa. Bahkan orang-orang ini tidak dapat menemukan harta karun itu. Mungkinkah semuanya terkubur di dalam? Di mana Wu Chen? Kenapa Wu Chen belum keluar? Apakah dia masih ada di dalam? Situ Jianan dan yang lainnya sangat cemas saat mereka melihat ke aula besar. Pada saat ini, ruang aula besar dengan cepat runtuh, dan jika mereka tidak bisa keluar, mereka akan terkubur di dalam. Patriark Fu, orang-orang ini adalah orang-orang kerajaan Qi Agung. Saat itu, beberapa orang bergegas mendekat, menunjuk ke arah Situ Jianan dan yang lainnya, dan berkata kepada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Situ Jianan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat ke atas. Sebuah firasat buruk muncul di hati mereka. Orang-orang ini sepertinya berasal dari negeri Zhou besar. Kamu benar, orang-orang ini memang dari Kekaisaran Zhou Agung. Jika aku tidak salah, pemuda berpakaian kuning itu adalah adik laki-laki Chutan, Chu Jie. Kelihatannya, mereka di sini untuk menimbulkan masalah bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah itu sebuah berkah atau kutukan tidak bisa dihindari? Mari kita tunggu dan lihat sebelum kita melakukan apapun. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari Black berjalan perlahan. Dia mengamati kerumunan dan bertanya, apakah kalian orang-orang dari kerajaan Qi Agung? Ketika beberapa dari mereka memandang lelaki tua itu, mereka menjadi pucat karena ketakutan, karena lelaki tua ini sebenarnya memiliki panggung dan ahli bela diri sejati yang dirumorkan. Pada saat ini, Situ Jianan menggenggam tangannya pada lelaki tua dari Black dan berkata, bolehkah saya bertanya apakah seniornya adalah Tuan Fu Bifu? Di negeri Great Zhou, panggung bela diri sejati dengan nama keluarga yang kaya adalah Fu Bi, itulah sebabnya dia mempunyai dugaan seperti itu. Saya, Fu Bi mengelus janggutnya, dan bertanya, siapa di antara kalian yang Wu Chen? Beberapa dari mereka saling memandang, firasat di hati mereka semakin kuat. Orang yang datang tidak baik, dan orang baik tidak datang, sangat mungkin orang tua ini datang untuk menimbulkan masalah bagi Wu Chen. Chu Jie menjawab, Elder Fu, bajingan kecil itu tidak ada di sini. Dia juga memasuki aula sepertimu, dia mungkin masih terjebak dalam barisan sekarang. Oh, Fu Bi terkejut. Dia telah merasakan kekuatan formasi ini dan tahu bahwa formasi ini sangat kuat, bahkan dengan tahap bela diri sejati seperti milik mereka,
dia harus sangat berhati-hati, jika tidak, dia akan terpesona dan dilahap. Adapun para penggarap di alam laut roh, begitu dia masuk, sangat mungkin dia tidak akan pernah bisa keluar. Jika Wu Chen tidak bisa keluar dan terjebak sampai mati dalam barisan, maka usahanya akan sia-sia. Ah, pada saat ini, sesosok manusia keluar dari aula dalam keadaan menyedihkan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan saat melihat ini. Itu dia, bagaimana dia bisa selamat dan sehat. Sebuah keajaiban, sungguh sebuah keajaiban. Dia mungkin satu-satunya ahli di tahap laut roh yang bisa keluar hidup-hidup. Ya, di antara ahli lain di Spirit Sea Stage, begitu mereka masuk ke dalam formasi, tidak akan ada orang yang mampu bertahan, dia satu-satunya. Kemungkinan besar itu karena boneka lari itu. Boneka lari itu sangat kuat, bahkan ahli di tahap laut roh Empyrean ke-9 pun tidak bisa menandinginya. Itu mungkin saja. Bagaimana mungkin kita tidak mendapatkan keberuntungan seperti itu dan menemukan boneka lari yang sekuat itu? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Keberuntungannya bagus, tapi keberuntungan kita buruk. Wu Chen menepuk-nepuk pakaiannya dan menarik napas dalam-dalam. Itu sangat berbahaya, dia hampir tidak bisa keluar. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Istana itu benar-benar runtuh. Semuanya telah terkubur, berubah menjadi debu, dan kembali ke bumi. Aku sudah selesai. Aku sudah benar-benar selesai. Harta kami, hatiku berdarah. Saya akhirnya sampai di sini dengan susah payah. Tadinya saya mengira bisa mendapatkan beberapa harta karun, tapi siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Ini benar-benar menyebalkan. Semua orang menghela nafas ketika mereka menyaksikan aula itu runtuh. Sebuah harta karun. Wu Chen tertawa di dalam hatinya. Harta karun di dalamnya telah memasuki cincin penyimpanannya. Mustahil bagi orang-orang ini untuk tetap memikirkan harta karun itu. Siapa itu? Dia mengambil harta itu, cepat keluar. Tiba-tiba, teriakan menggelegar terdengar, langsung menarik perhatian semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka saling berbisik. Dari nada bicara orang ini, mungkinkah harta karun di dalamnya masih ada dan belum dikubur dan diambil oleh seseorang? Penatua berjubah abu-abu bertanya, "Li Tua, bukankah kamu mengejar orang itu?" Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, orang itu sangat cepat. Saat aku menyusul, dia sudah menghilang ke dalam formasi." Melihat mereka berdua, ekspresi semua orang sangat indah. Apa yang terjadi? Dari nada bicara mereka, sepertinya seseorang menghajar mereka dan mengambil semua harta karun itu. Sepertinya begitu, tapi siapa sebenarnya itu? Siapa yang mengambil harta karun di dalamnya? Aku tidak tahu. Pada saat ini, hati orang banyak yang awalnya putus asa akan harta karun itu menyala sekali lagi. Karena harta karun itu masih ada dan belum dikubur, mereka berpeluang mendapatkannya. Hantu tua Lin, apakah kamu mengambil harta karun di dalamnya? Penatua berjubah abu-abu berteriak, sasarannya adalah seorang penatua berpakaian merah. Setelah mendengar ini, Penatua Lin menjadi marah, "Lei Tua, berhentilah memfitnah saya. Kapan saya mengambil harta karun itu?" Penatua berjubah abu-abu berkata, "Di antara kami, Anda adalah orang yang paling mahir dalam formasi, dan Anda juga adalah orang yang paling mungkin melewati formasi dan memasuki bagian dalam aula, siapa lagi yang bisa melakukannya?" Patua Lin bahkan lebih marah. Sebuah kekuatan dahsyat meledak saat dia meraung, "Si tua Bangkalei, kamu ingin bertarung, kan? Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir. Hantu tua Lin, jika kamu tidak menyerahkan harta itu hari ini, kamu bisa melupakan untuk pergi." Keduanya meraung marah, dan aura kekerasan melonjak, saling bentrok. Kerumunan menyaksikan mereka mundur jauh, jauh sekali. Kedua ahli itu bentrok, dan hanya memikirkannya saja sudah membuat mereka merasa ngeri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Adapun Wu Chen, mereka tidak pernah memikirkannya sama sekali. Dia hanyalah seorang kultivator tahap laut roh Empyrean kelima, bisa keluar hidup-hidup sudah dianggap sebagai berkah, tidak mungkin harta itu jatuh ke tangannya. Melihat bahwa tidak ada yang meragukannya, Wu Chen mengangkat bahunya, tidak ada yang curiga bahwa itu yang terbaik, jika tidak, dengan begitu banyak panggung bela diri sejati dan ahli sekaligus, bahkan jika dia mengenakan armor roh kelas menengah,
tidak peduli seberapa sombongnya teknik pamungkasnya, itu akan tetap hancur dalam sekejap, dan tidak ada kemungkinan lain. Wu Chen, kamu baik-baik saja. Situ Jianan dan yang lainnya datang, mengukurnya, dan bertanya dengan prihatin. Wu Chen memandang mereka dan menggelengkan kepalanya, saya baik-baik saja. Apa yang mungkin terjadi padanya? Formasi itu tidak berarti apa-apa baginya. Jika bukan karena gua itu runtuh dan formasinya runtuh, dia akan menjadi satu-satunya yang masih hidup. Untung kamu baik-baik saja. Kekuatan formasinya sangat menakutkan, dan tanpa kekuatan tahap bela diri sejati, masuk hanya berarti mencari kematian, tetapi Wu Chen adalah pengecualian. Pada akhirnya, dia keluar dengan selamat. Patriark Fu, dia adalah Wu Chen. Patriark Fu, dia adalah Wu Chen. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyebabkan keadaan pikiran santai semua orang berubah sekali lagi. Wu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat orang ini. Dia merasa orang ini terlihat sedikit familiar, tapi dari ingatan yang dia cari, dia sepertinya tidak mengenal orang ini sama sekali. Tampaknya melihat keraguannya, Situ Jianan berkata, Wu Chen, nama orang ini adalah Chu Jie, dia dari bangsa Zhou besar, dan juga adik laki-laki Chu Tan. Kakak Chu Tan. Wu Chen melihat ke atas dan ke bawah, dan melihat bahwa itu adalah adik laki-laki Chu Tan. Pantas saja Chu Tan merasa orang ini tampak familiar, namun dia tidak mengenali orang tersebut. Nak, kamu membunuh saudaraku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar hutang ini. Melihat Wu Chen, hati Chu Jie dipenuhi dengan kebencian. Wu Chen telah membunuh saudaranya Chu Tan. Wu Chen mengabaikannya begitu saja. Tingkat kultivasi Chu Jie saat ini hanya berada di tahap empirean ketiga dari Lautan Roh, dan saat ini, hanya dengan lambaian tangannya yang ringan, ia akan dapat dengan mudah membunuh lawannya. Yang benar-benar dia pedulikan adalah tetua hitam di belakang Chu Jie. Dari orang ini, dia merasakan kekuatan asing yang kuat, yang jauh melampaui alam Lautan Roh. Jika dia tidak salah, orang ini seharusnya adalah panggung bela diri sejati. Wu Chen, nama orang ini adalah Fu Bi. Dia adalah salah satu tahap bela diri sejati dari bangsa Zhou besar. Li Yun Xiao memperkenalkan. Ini benar-benar tahap bela diri sejati. Wu Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. True Martial Stage adalah kekuatan yang sangat kuat yang jauh melampaui ahli di Spirit Sea Stage. Dengan kekuatannya saat ini, melawan tahap bela diri sejati, itu seperti memukul batu dengan telur. Saat ini, banyak orang telah memperhatikan situasi di sini, dan mereka semua menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Hehe, orang-orang dari Kekaisaran Zhou Agung dan Kerajaan Qi Agung telah bentrok lagi. Tidak ada yang salah dengan mereka. Orang tua dari hitam ini tidak sederhana. Jika tebakanku benar, itu pasti tahap bela diri sejati. Ini memang salah satu tahap bela diri sejati. Salah satu tahap bela diri sejati yang terjebak dalam formasi ketika kita memasuki aula besar untuk mencari harta karun tadi. Menggunakan tahap bela diri sejati untuk menghadapi sekelompok anak muda adalah melanggar aturan. Itu benar, ada aturan di benua ini bahwa ahli dari generasi yang lebih tua tidak boleh begitu saja ikut campur dalam urusan generasi muda. Namun, kali ini, tindakan orang-orang dari Kerajaan Qi Agung memang agak berlebihan. Terutama orang bernama Wu Chen ini, yang telah membunuh entah berapa banyak orang dari kerajaan Dazu, dikatakan bahwa 3 ahli muda teratas dari negara Zhou besar semuanya dibunuh olehnya. Saya tidak terkejut dia membunuh seseorang dari negeri Zhou besar. Sebelumnya, dia telah membunuh Guo Yue dan anggota kerajaan Yan Agung lainnya, serta Gukun dan yang lainnya dari dinasti Yunlai. Serangannya sangat kejam, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Ya, orang ini terlalu kejam. Jika itu aku, meskipun aku harus melanggar aturan, aku akan tetap membunuhnya. Semua orang mulai berbicara secara bersamaan. Brat, ikut aku kembali ke negeri Zhou besar dan terima hukumanmu. Fu Bi berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya, dan aura Black Luo Luo melonjak saat tatapannya menatap lurus ke arah Wu Chen. Awalnya, menurut aturan, dia seharusnya tidak ikut campur dalam urusan anak-anak muda, tapi bocah ini telah berulang kali membunuh para pemuda kekaisaran Zhou besar mereka, menyebabkan seluruh generasi mereka menderita kerugian besar. Di antara mereka, yang paling tidak bisa ditoleransi adalah kematian Chu Tan.
Chu Tan, ini adalah seorang jenius yang belum pernah dilihat oleh bangsa Zhou besar mereka selama 100 tahun. Di usia yang begitu muda, dia telah menembus tahap Empirean ke-7 dari Lautan Roh, bakatnya luar biasa, dan masa depannya tidak terbatas. Semua orang di negeri Zhou besar menaruh harapan besar padanya, dan mereka berharap dia bisa memperoleh hasil luar biasa dalam kompetisi multi kerajaan dalam waktu beberapa bulan. Jika dia terpilih, sekte supernya pasti akan memberikan sejumlah besar uang, harta bagi mereka. Hal yang paling menyebalkan adalah bocah ini benar-benar membunuh Chu Tan. Bagi kekaisaran Zhou Agung mereka, ini adalah kerugian yang sangat besar, dan dengan dendam yang begitu besar, mengapa mereka tidak mengambilnya kembali? Pak Tua, apakah kamu tidak bangun dari tidurmu? Kamu pasti sedang melamun. Tidak menyesal membunuh Chu Tan, Zhu Yang dan yang lainnya. Jika orang-orang ini ingin membunuhnya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja, dia akan melakukan hal yang sama. Selain itu, tidak ada satupun orang di negeri Zhou besar yang merupakan orang baik. Nah, apa katamu? Fu Bi sangat marah, bocah ini, benar-benar pantas mati. Dia berani mengatakan bahwa dia sedang melamun, hanya berdasarkan kata-kata ini, dia akan mati 1000 atau 10.000 kali. Elder Fu, aku menghormatimu karena satu hal, dan memanggilmu Fu yang lebih tua. Namun, jangan berpikir itu hanya karena orang-orang dari kerajaan Qi Agung kita dapat menindas kita. Jin Lao telah tiba di kota Penglian, dan akan segera tiba memasuki makam kuno. Situ Jianan menangkupkan tangannya ke arah Fu Bi, dan berkata perlahan. Wajah semua orang berubah. Jin Lao, siapa Jin Lao? Jika tebakanku benar, itu pasti kerajaan Qi Agung dari kerajaan Qi Agung. Mereka menginginkan panggung bela diri sejati dan ahli kerajaan Qi Agung, apakah itu benar? Aku tidak tahu. Fu Bi melirik Situ Jianan dalam-dalam, tetapi tertawa terbahak-bahak, anak kecil, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengeluarkan hantu tua Jin Lao yang berkabut itu kamu dapat menakuti orang tua ini. Orang tua ini tidak terlalu takut. Situ Jianan menatapnya sambil diam-diam mengutuk rubah tua itu. Kenyataannya, kata-katanya setengah benar dan setengah salah, dia memang telah memberitahu Jin Lao bahwa dia akan datang, dan Jin Lao dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan datang. Nah, karena hantu tua Jin Lao yang berkabut itu, kalian semua boleh pergi. Tapi, aku harus membawa bocah nakal ini bersamaku hari ini. Wu Chen adalah jenius paling menonjol di kerajaan Qi besar mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dalam kompetisi multi kerajaan dalam beberapa bulan lagi, kerajaan Qi besar mereka masih berharap dia membawa kejayaan bagi kerajaan Qi besar mereka. Nah, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi. Aku pasti akan mendapatkan anak ini. Dia khawatir Jin Lao akan muncul dan menghalangi rencananya. Jika orang tua itu benar-benar datang, pada dasarnya mustahil baginya untuk menjaga Wu Chen lagi. Oleh karena itu, dia harus menangkap Wu Chen dan membawanya kembali ke negara Zhou besar tepat waktu untuk menerima hukumannya. Omong kosong. Melihat Fu Bi bergerak, wajah Situ Jianan dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka lelaki tua itu akan bergerak begitu cepat, tanpa memberi mereka waktu luang. Tanpa sepatah kata pun, mereka segera mengaktifkan kekuatan mereka untuk menghentikannya, tetapi dibandingkan dengan Fu Bi, kekuatan mereka jauh lebih lemah. Dengan lambaian tangan Fu Bi, mereka terlempar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Fu Bi mendengus dingin. Di matanya, Situ Jianan dan yang lainnya tidak berbeda dengan semut, mereka bisa dibilang rentan terhadap satu pukulan. Jika dia ingin membunuh mereka, dia hanya perlu menghirup udara untuk mencapainya. Setelah menghilangkan semua rintangan ini, Fu Bi mengulurkan tangan untuk meraih Wu Chen. Inilah targetnya kali ini. Membunuh mereka semua. Menghadapi tahap bela diri sejati, Wu Chen tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Mengangkat tinjunya, kekuatan yang kuat, seperti letusan gunung berapi, bergegas menuju Fu Bi. Anak baik, kamu benar-benar berani melawan orang tua ini. Fu Bi sedikit terkejut. Siapa dia? Sovereign True Martial Stage, di seluruh Hengling Domain, juga merupakan ahli tingkat apikal, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wu Chen, seorang kultivator di alam laut roh, akan benar-benar berani menyerangnya.
Sambil mendengus dingin, jurus Fubi tidak berubah sama sekali, tangan kanannya masih terulur seperti tadi. Setelah itu, serangan Wu Chen ke segala arah langsung hancur, berubah menjadi hujan cahaya yang jatuh dari langit. Harus diketahui, kekuatan bertarung Wu Chen sangat kuat, bahkan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8 seperti Gukun bukanlah lawannya. Namun, keterampilan sempurnanya sebenarnya mudah dihancurkan oleh Fubi, kekuatan tahap bela diri sejatinya terlalu kuat. Nah, temperamen lelaki tua ini tidak terlalu baik. Jika dia bertemu seseorang yang menolak, lelaki tua ini pasti akan membiarkan dia merasakan penderitaannya sendiri. Setelah mematahkan serangan Wu Chen, Fubi masih mengulurkan tangannya. Meskipun tidak ada tanda-tanda fluktuasi energi dalam genggaman itu, hal itu memberikan kesan bahwa hal itu tidak dapat dihindari. Harus dikatakan bahwa metode tahap bela diri sejati memang jauh lebih baik daripada ahli di tahap Laut Roh. Ekspresi Wu Chen berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang tua ini akan sekuat itu. Dia benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Pisau pembunuh naga. Dalam menghadapi True Martial Stage, Wu Chen tidak berani gegabah. Hanya dengan memberikan segalanya, dia akan memiliki secercah harapan, dan untuk pakar lainnya yang hadir, dia tidak pernah mengharapkan hal itu sama sekali. Pada saat itu, pisau pembunuh naga sedang melahap harta karun spiritual kelas menengah, dan kali ini, Wu Chen telah memperoleh banyak harta karun spiritual, yang cukup untuk dia telan untuk sementara waktu. Melihat ini, Wu Chen mau tidak mau ingin mengutuk. Orang rakus ini, bagaimana mungkin dia masih bertekad untuk makan begitu banyak? Dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Mencengkeram pisau pembunuh naga, Wu Chen berteriak keras. Energi yang kuat melonjak ke dalam pisau pembunuh naga, menyebabkannya bergetar hebat saat gelombang aura pedang yang menakutkan menyebar. Ruang di segala arah terbentuk menjadi lautan pedang. Wu Chen memandang Fubi dengan dingin, meraih pisau pembunuh naga, dan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menebas. Setelah bilahnya ditebas, seni memotong Suanyuan meletus dan kekuatan mengerikan melonjak seperti banjir. Membawa kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, ia dengan ganas berlari menuju Fubi. Pedang yang bagus. Dengan pengalamannya, Fubi dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa pisau pembunuh naga di tangan Wu Chen jelas merupakan harta karun spiritual kelas menengah yang cukup bagus. Itu mungkin tidak jauh dari kelas tinggi. Faktanya memang seperti itu, material dari Dragon Slaying Knife sudah sangat spesial. Itu terbuat dari besi hitam dan sudah sangat keras, jauh melampaui harta karun spiritual normal dan sekarang ia telah melahap begitu banyak harta karun spiritual tingkat rendah dan harta karun spiritual tingkat menengah, ia telah mencapai tingkat batas harta karun spiritual tingkat menengah dan bertransformasi ke arah tingkat tinggi. Jika bisa naik ke tingkat tinggi, kekuatannya akan meningkat pesat. Menghadapi seni tebasan Suanyuan milik Wu Chen, ekspresi Fubi menjadi serius. Namun, ini hanya sedikit serius. Dia adalah seorang pejuang kekuatan asli, jadi tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kultivator alam lautan roh tingkat kelima. Jika dia tidak bisa menangkapnya, ini akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Dengan teriakan marah, dia menarik tangan kanannya dan dengan cepat membentuk segel secepat kilat. Setelah itu, kekuatan telapak tangan muncul dari tangan kanannya. Serangan telapak tangan ini sangat kuat, seolah-olah menahan langit. Kekuatan mengerikan mungkin akan meledak, menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan. Mereka merasa seolah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Jantung semua orang berdebar dan mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Ini benar-benar layak menjadi panggung bela diri sejati, kekuatannya memang sangat menakutkan. Ayo pergi. Bagian tengah telapak tangan Fubi bergetar, dan kekuatan dari telapak surga yang perkasa meledak dengan marah. Membawa kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, dia langsung menyerang Wu Chen. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan di udara, dan ledakan yang mengguncang bumi langsung terjadi. Kekuatan mengerikan menyapu pusat ledakan dan menyebar ke segala arah. Tubuh Wu Chen bergetar, dampak kekuatan memaksanya mundur, darah di tubuhnya mendidih dan melonjak tanpa henti, jika bukan karena dia menekannya, mereka pasti sudah keluar dari tubuhnya. Wu Chen diam-diam terkejut, kekuatan tahap bela diri sejatinya benar-benar hebat, jauh melampaui imajinasinya, dan tidak mudah untuk dihadapi. Di sisi lain, Fubi malah semakin kaget di hatinya.
Dari perbandingan gerakan barusan, dia menemukan bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat, jauh melebihi kekuatan para pembudidaya tahap Laut Roh Empyrean kelima biasa. Bahkan Empyrean keenam dari tahap Laut Roh dan ahli di tahap Empyrean Laut Roh ketujuh tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, semakin luar biasa penampilan anak ini, semakin menakutkan bakatnya, dan semakin dia perlu menangkap dan membunuhnya, dia sama sekali tidak bisa membiarkan bocah kecil ini terus berkembang, bakatnya terlalu menakutkan, jika dia melakukannya, dibiarkan tumbuh dengan bebas, maka dia akan segera tumbuh dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk membunuhnya lagi. Dia harus membunuh bocah ini sebelum dia dewasa sepenuhnya. Jika dia terus berkembang, seluruh negara Zhou besar mereka akan menderita di masa depan. Niat membunuh melintas di mata Fu Bi, dia meraung, dan mengangkat tangannya untuk menamparkan lagi. Serangan telapak tangan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan, berdiri tinggi di langit, seperti gunung kecil. Pada saat ini, banyak orang melihat kekuatan telapak tangan di udara dengan mata terkejut, ekspresi mereka berubah drastis. Kekuatan serangan ini terlalu kuat, lupakan Empyrean kelima dari tahap Laut Roh, bahkan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-9 mungkin tidak akan mampu menahannya. Hehe, sepertinya panggung bela diri sejati negeri Zhou Agung ini akan membunuh kita. Jelas dia tidak ingin berlarut-larut lagi. Dia bermaksud menggunakan gerakan membunuhnya dan mengalahkan Wu Chen dalam satu gerakan. Perjalanan Wu Chen ini berakhir di sini. Awalnya aku mengira akan melihat penampilan yang lebih memukau darinya, tapi sayangnya. Siapa yang bisa kita salahkan dalam hal ini? Jika kita harus menyalahkan siapapun, kita hanya bisa menyalahkan bocah ini karena terlalu sombong dan terlalu mudah untuk dibunuh. Itulah sebabnya, seseorang tidak boleh terlalu sombong. Seseorang harus tahu kapan harus berhenti. Ya, ekspresi Situ Jianan dan yang lainnya berubah drastis. Fu Bi ini benar-benar layak untuk tahap bela diri sejatinya. Mereka tidak ada bandingannya. Menghadapi serangan dari True Martial Stage, bahkan dengan kekuatan Wu Chen, dia tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Dengan teriakan keras, dia meraih pisau pembunuh naga dan langsung menyerang. Pisau keempat dari seni memotong Suan Yuan. Menggenggam pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Gelombang energi pedang yang kuat mengikuti tebasan pedang tersebut dan meletus dengan hebat dengan tebasan mengerikan yang membelah langit dan bumi, membawa kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ia bergegas keluar dan bentrok dengan serangan Fu Bi. Melihat pedang ini, dan merasakan kekuatan hebat di baliknya, ekspresi semua orang mau tidak mau berubah. Mereka tidak menyangka bahwa di tangan Wu Chen, sebenarnya ada keterampilan pamungkas yang begitu kuat, mereka tidak berani mempercayainya. Serangan pedang yang mengerikan itu menebas, angin dan awan berkumpul, ruang bergetar, kekuatan di baliknya sangat menakutkan. Pada saat ini, Wu Chen telah mengaktifkan teknik sempurna miliknya, sulit untuk mengatakan apakah dia dapat mengguncang tahap bela diri sejati atau tidak. Di sisi lain, wajah Fu Bi tenggelam. Bocah ini, benar-benar sedikit tidak biasa, keterampilan pamungkas yang kuat satu demi satu, terlebih lagi semuanya adalah keterampilan pamungkas yang sangat kuat. Melihat kekuatan pedang lawannya, belum lagi Empyrean ke-6 dari tahap Laut Roh, bahkan tahap Laut Roh Empyrean ke-7, atau bahkan tahap Laut Roh Empyrean ke-7, akan terpengaruh olehnya. Namun, dia bukanlah Empyrean ke-7 dari tahap Laut Roh atau ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8, namun seorang tahap bela diri sejati. Tidak peduli teknik sempurna mengerikan macam apa yang dimiliki orang ini, di tangannya, teknik itu sama sekali tidak akan mampu menimbulkan masalah sedikit pun, karena inilah perbedaan dalam dunia nyata. Itu adalah penindasan mutlak dari kultivator tahap bela diri sejati ke alam lautan roh. Cloudfall Palm, Fu Bi membalik telapak tangannya dan sebuah kekuatan terbang keluar dari atas kepalanya. Bagaikan sebuah gunung kecil yang membelah langit dan bumi, gunung itu menimbulkan aura sesat yang mengerikan saat gunung itu dengan kejam menyerbu ke arah Wu Chen, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan pukulan yang fatal. Dan pada saat inilah pukulan maut Wu Chen, pedang keempat seni memotong Suan Yuan, melanda. Pedang kuat yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dengan ganasnya menyerbu. Bang! Di bawah tatapan kaget dari banyak orang,
serangan keempat Wu Chen dari seni memotong Suan Yuan dan telapak tangan Fu Bi tiba-tiba bertabrakan, dan energi menakutkan dengan cepat berkumpul, membentuk bola energi yang sangat besar. Setelah bertahan selama setengah menit, ia tidak dapat bertahan lagi dan meledak sepenuhnya. Segera, cahaya menyilaukan muncul dari pusat ledakan. Cahaya ini sangat menyilaukan, sampai-sampai orang tidak bisa membuka mata. Kekuatan dahsyat meletus dari pusat tabrakan dan menyebar ke segala arah. Tanah itu tanpa ampun hancur berkeping-keping saat retakan muncul di sana. Itu tampak seperti luka seekor binatang besar, yang mengerikan dan menakutkan. Ketika mereka merasa bisa melihatnya dengan jelas, pandangan semua orang terfokus ke langit tanpa berkedip. Mereka semua ingin melihat siapa yang akan memperoleh kemenangan akhir dalam gerakan dahsyat ini. Segera setelah itu, sesosok tubuh terbang keluar dari hujan cahaya dan mendarat di tanah, memercikkan darah yang tak ada habisnya. Tatapan semua orang mengikuti gerakan sosok itu, dan ketika mereka melihat penampakan sebenarnya dari sosok itu, pupil mereka mengerut, karena orang itu adalah Wu Chen. Dia masih kalah. Seperti yang diharapkan, ini tidak bisa disalahkan padanya, karena lawannya kali ini adalah True Martial Stage, kekuatannya sangat kuat, dan mampu bertahan sampai sekarang, sudah cukup mengesankan. Jika itu orang lain, mungkin dia akan melakukannya, sudah hilang. Ya, tingkat pengolahannya terlalu buruk, dia hanyalah Empyrean kelima dari tahap Laut Roh. Jika dia juga menginginkan tahap bela diri sejati, itu sudah lebih dari cukup untuk langsung membunuh tahap bela diri sejati negeri Zhou besar ini. Sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Pada akhirnya, dia tidak dapat tumbuh dan dibunuh oleh seseorang. Harus dikatakan bahwa ini adalah penyesalan yang sangat besar. Semua orang mulai berdiskusi ketika mereka mulai berbicara secara bersamaan. Wu Chen, ini karena anggur jiwa yin tingkat keempat baru saja menerobos, dan kekuatannya tidak begitu stabil. Di sisi lain, Fu Bi berbeda, dia sudah lama menembus tahap bela diri sejati, dan meskipun dia terjebak di ranah tahap pertama, kekuatannya masih jauh lebih kuat daripada peringkat keempat. Anggur jiwa yin yang baru saja dia tembus, tidak diragukan lagi. Nak, kamu berani menantang tetua Fu, kamu hanya mendekati kematian. Mata Chu Jie menunjukkan senyuman dingin. Bocah ini, yang membunuh saudaranya Chu Tan, hanyalah kejahatan keji. Sekalipun dia mati 1000 atau 10.000 kali, itu tidak akan cukup untuk menghapuskan kejahatan yang dilakukannya. Dia benar-benar kuat. Wu Chen perlahan merangkak dari tanah, dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Jurus yang digunakan Fu Bi barusan, sangat kuat, bahkan pedang keempat seni memotong Suan Yuan miliknya tidak mampu menahannya, dan hancur berkeping-keping. Dia juga terluka parah, dan jika bukan karena spirit armor kelas menengah yang memblokir sebagian energi di tubuhnya, situasinya saat ini akan menjadi lebih buruk. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan seni memotong Suan Yuan tidak mencukupi, tetapi karena budidayanya terlalu rendah, dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari gerakan ini. Seperti yang dipikirkan semua orang, jika dia masih berada di tahap bela diri sejati sekarang, maka dia pasti bisa memperlakukan Fu Bi sebagai karung tinju. Sayang sekali dia tidak memiliki tahap bela diri sejati sekarang, dia hanya memiliki tahap Empyrean kelima dari Laut Roh. Di udara, energinya berangsur-angsur menghilang, dan sosok Fu Bi perlahan muncul. Semua orang menoleh dan menghirup udara dingin. Wajah Fu Bi pucat, ada bekas luka bakar di sekujur tubuhnya, dan yang paling mengejutkannya adalah darah mengalir dari tangannya. Melihat hal tersebut, masa kembali terlibat perbincangan hangat. Fu Bi terluka, ya Tuhan, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin, dia memiliki True Martial Stage, bagaimana dia bisa terluka? Hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah tebasan Wu Chen sebelumnya telah melukainya. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Teknik pedang orang ini terlalu mengerikan. Bahkan tahap bela diri sejatinya pun rusak. Aku tidak bisa mempercayainya. Untuk dapat melukai panggung bela diri sejati di usia yang begitu muda, kekuatan seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang antara dia dan tahap bela diri sejati ini.
Ya, dengan hanya Empirean kelima dari tahap lautan roh, dia sudah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Jika dia menerobos ke alam yang lebih tinggi, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Siapa tahu, bahkan mungkin saja dia bisa melakukannya, untuk menggunakan budidaya di alam lautan roh untuk membunuh tahap bela diri sejati miliknya. Ya,